Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali berjumpa dengan Mbah Edi dari Pondok Ikhtiar yang hanyalah seorang muslim dari NKRI. Kita tahu dari 280 juta penduduk Indonesia, 80%-nya adalah muslim. Kita tentunya akan merasa bangga muslim di Indonesia itu terbesar, bukan di Arab. Jadi muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Tapi kadang-kadang setelah kita bangga melihat cara muslim Indonesia membaca tulisan Arab, tulisan di Al-Quran, banyak yang menertawakan. Seperti orang Jawa bilang Al-Fatihah dengan Al-Fatihah, dan juga logat-logat medok dari suku-suku yang lain. Ada suku yang gak bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya cara pengucapan kita sangat jauh dari benar, tapi tentunya itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk dekat sama Allah, untuk memahami maksud Allah. Kali ini kita berbicara tentang golongan yang masuk surga. Dalam beberapa waktu yang lalu, Nabi berkisah bahwa 1 dari 73 golongan yang masuk surga. 73 itu bukan berarti 70, karena orang Arab bilang 7 itu banyak. Langit 7, langit tertinggi. Jadi 70 itu sangat banyak. Dan hanya 1 golongan yang masuk surga. Dan jangan dianggap bahwa golongan ini adalah seperti ormas, ada golongan masuk surga atau GMS atau front masuk surga, nggak ada itu. Jadi golongan di sini adalah kelompok atau tipikal. Jadi Nabi Muhammad menyebutkan, yaitu yang bisa diartikan ya, golongan yang seperti aku dan para sahabatku, atau juga diartikan mereka yang cara ibadahnya seperti aku dan para sahabatku, atau juga diartikan dengan mereka-mereka yang keimanannya, ketakwaannya, amal solehnya seperti aku ini maksudnya Nabi Muhammad dan para sahabatku. Dari sini kemudian timbul Ahlul Sunnah wal Jamaah, dan banyak mengartikan dengan mengaku sebagai Ahlul Sunnah wal Jamaah itu sudah masuk surga. Tentunya sah-sah saja, tapi menurut saya mengaku saja tidak cukup. Kita tuh harus mengikuti cara Rasulullah dalam beriman pada Allah, dalam taat pada Allah, dalam melaksanakan amal soleh, dan menghindari larangan-larangan dari Allah. Kita selama ini menyatakan bahwa kita itu sehat lahir dan batin. Lahir dalam arti badan kita itu lahir. Kita sakit flu, kita sakit pilek, itu badan kita yang sakit. Tapi kita juga harus sehat secara batin. Sehat secara batin artinya tidak ada penyakit batin. Penyakit batin itu contohnya kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, was-was, tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada ciptaan Allah. Itu semua termasuk penyakit batin. Seperti zaman modern dikatakan bahwa zaman sekarang masih ngomongin jin. Al-Quran sudah menyebutkan bahwa manusia diciptakan 2 golongan di bumi ini, manusia dan jin. Artinya kita harus percaya, dan harus percaya juga jika manusia ada sampai kiamat nanti, jin juga sama ada sampai kiamat nanti.
Dan jika kita percaya bahwa komputer kita itu mempunyai operating system, dan kita juga percaya bahwa operating system kita itu atau komputer atau HP itu bisa dihack, sehingga HP atau komputer kita melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki, seperti penipuan online perbankan. Dengan melakukan klik, maka komputer akan bisa dilihat dari tempat lain, di remote dari tempat lain, sehingga mereka bisa tahu OTP yang masuk ke di HP kita dan menghabiskan dana kita. Jadi manusia pun ada unsur batin, ada unsur jasmani. Nah, batin kita juga bisa dihack, dan itu tidak banyak diceritakan. Tapi yang disebutkan bahwa memang ada sakit hati, tapi secara terperinci memang tidak disebutkan. Dan setelah kita menjalani, ternyata sakit hati itu adalah interference, pengaruh jin yang ada dalam tubuh kita. Pengaruh setan dalam tubuh kita adalah berpikiran jelek, tidak percaya sama Allah, membangkang, itu pikiran setan. Pengaruh jin dalam tubuh kita itu menjadikan penyakit hati, was-was, takut. Jadi disebutkan bahwa dalam sebuah surat, yaitu Ar-Ra'd 28, orang-orang yang beriman pada Allah, maka hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tentram. Jika hati kita belum tentram dalam mengingat Allah, berarti iman kita pada Allah itu kurang. Kita harus mengartikan seperti itu. Dan syarat-syarat masuk surga adalah minta ampunan pada Allah, karena niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memasukkan kita dalam surga-surga yang di bawah mengalir sungai-sungai. Jadi kita masuk surga itu bukan karena iman dan ketakwanya, tentunya itu penting, tapi sebuah hadis mengatakan bahwa kita masuk surga itu adalah karena ridhonya Allah, karena kita diampuni oleh Allah. Kemudian juga ada syarat yang penting lagi dalam masuk surga adalah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ikhlas dan diikhlasi oleh Allah. Atau kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Atau kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang suka dan disukai oleh Allah. Lalu masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, ke golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke surga Allah. Jadi syarat untuk masuk ke surga diantaranya adalah kita nggak punya sakit hati. Jiwa kita itu harus tenang. Jiwa kita itu tidak ada ketakutan, tidak ada was-was, tidak ada kesedihan. Kalau masih sedih, masih takut, masih was-was, masih nggak yakin, berarti iman kita kurang pada Allah. Jadi mari kita mengikuti cara Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad beriman, percaya pada Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu bisa dimintai pertolongan, bahwa Allah itu menyembuhkan. Marilah kita taat pada Allah dengan mengikuti, dengan percaya apa yang ada dalam kalam Allah, dalam Al-Quran, dan menjauhi larang-larangan. Marilah kita menghindari makhluk-makhluk yang gak ada gunanya bagi iman dan ketakwaan kita, melakukan interference dalam hati kita, sehingga kita punya rasa takut, punya was-was, karena itu semua adalah perbuatan jin dan setan. Jika kita bisa melepaskan was-was, ketakutan, kesedihan, keirian, kedengkian, kesombongan, insya Allah kita akan dekat sama Allah. Insya Allah kita akan ikhlas sama Allah. Dengan ikhlas, dengan iman yang kuat, dan dengan keyakinan
maka badan kita itu dan jiwa kita itu insya Allah akan sehat. Itu artinya sehat lahir dan batin. Dan ingat, tugas kita adalah beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Dan masuk surga nanti adalah hak prerogatif Allah, keridhaan Allah, rahmat Allah yang akan membawa kita ke surga nanti. Demikian dari saya. Bila ada banyak betul, itu tentu kebenaran dari Allah Ta'ala. Dan jika ada salah, itu mutlak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.